Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Santri Dede. Kali ini akan membahas apakah boleh wanita yang udzur atau yang haid membaca Al-Quran. Ini ada keterangan di kitab I'anat Thalibin juz pertama, yang mana wa in kusida adzikru wahdahu awid du'a'u awit tabarruku awit tahaffudu au utliqa fala tahrumu. Jadi kalau membaca Al-Qur'annya itu dengan tujuan zikir atau doa atau tabarukan atau menjaga hafalan atau cuma sekedar baca, maksudnya timbangannya ngerasani gitu ya. Au utlika fala tahrum, jadi mengisi kekosongan maka fala tahrumu. Jadi gitu ya. Jadi yang penting bacanya itu niatnya baik, intinya kayak gitu. Jadi kayak diniati zikir, diniati doa, diniati tabarukan, diniati menjaga hafalan, atau diniati ya daripada ngerasani kayak gitu. Intinya kayak gitulah. Jadi mengisi kekosongan daripada saya ngelamun nggak jelas ketika udzur, contoh udzur sambil masak, sambil mencuci, sama ngeremeng atau baca dalam hati. Terserah lah, maksudnya daripada kena was-was, daripada eling tonggo ya kan, eling apa negatif ya dibaca sak mampunya kayak orang-orang dulu itu gitu. Jadi sambil masak itu baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, An-Nas, sailingis diwaca terus. Ya orang-orang dulu itu, makanya orang dulu itu lek pinter nggak pada pinter, tapi mandi ya, mandi itu ucapannya itu terkabul gitu loh. Ya itu karena mereka itu nggak banyak nggak banyak komentar, nggak banyak apa, diwoco gitu, mantep, akhirnya ya manjur, doanya itu manjur. Daripada sekarang ya, jadi kebanyakan orang sekarang itu nanti alim lisannya tok ya, hatinya itu nggak alim, hatinya kosong. Jadi kalau diniati zikir, diniati doa, diniati tabarukan, mengambil berkah, menjaga hafalan, mengisi kekosongan, enggak apa-apa, fala tahrumu. Karena li'annahu inda wujudi qarinatin la yakunu qur'anan. Jadi karena kalau ya inda wujudi qarinatin, dengan wujudnya qarina, wujudnya qarina itu ya alasan lah, qarina kan sesuatu yang barengi gitu. Maksudnya itu kamu baca itu tujuannya apa? Oh saya zikir, daripada saya meneng tok bengong ya kan, daripada saya diam tok bengong ngelamun, mending saya ingatnya itu surat Al-Ikhlas, apalnya Al-Ikhlas atau An-Nas atau surat apa, saya baca itu saja daripada ngelamun. Oh berarti kalau di sini la yakunu Qur'anan, jadi itu hakikatnya ya memang Quran sih, cuma kalau kamu niatnya kayak gitu berarti itu bukan 100% Quran, maksudnya bukan 100% kamu membaca Al-Quran, tapi cara ngono diplenggokkan menjadi zikir gitu. Illa bil qasdi, kecuali dengan tujuan. Saya contoh udzur ya, saya pengen baca An-Nas rek, ya wis baca, wis koyo membaca koyo Quran biasa ketika suci, ya itu yang haram. Tapi kalau ada diniat dalam hatinya, ya Allah, saya ini udzur, daripada saya ini lisannya diam saja nanti tambah hasud, tambah ghibah, ngerasani wong, tambah pokok eling was-was gak karu-karuan ya, tambah bisikan-bisikan setan malah muncul. Lebih baik saya baca Al-Ikhlas terus atau ayat kursi atau apa biar mengisi kekosongan. Nah itu maka boleh itu.
Walau bima la yujadu nadmuhu fi ghairil Qur'an ka suratil Ikhlas. Jadi kamu bacanya itu ya memang isinya dari Al-Qur'an semua. Walau bima la yujadu nadmuhu fi ghairil Qur'an. Jadi susunannya itu tidak ditemukan kecuali di Quran ya, maksudnya ya surat baik pendek baik surat panjang, kalau kamu bacanya itu dengan sengaja, maksudnya dengan sengaja itu sama halnya ketika suci, saya pengen baca Quran, saya pengen baca Quran, just kayak biasanya ketika waktu suci itu haram. Tapi kalau ada embel-embelnya, ada korinanya, saya pengen baca Al-Quran. Jadi ketika dalam udzur umpama, ya Allah saya minta maaf, saya ini kepingin ngelalar umpama, biar saya nggak lupa, maka itu nggak masalah ya kan. Ada niatan lain, ya Allah saya ini lagi udzur, saya kepingin tabarukan Al-Quran, ini anak saya lagi sakit, ini badan saya lagi kurang fit, ini saya ada hajat kayak gini, ada masalah atau apa, saya pengen baca surat apa contohnya, oh ya Allah saya ini lagi kekurangan uang, saya pengen baca Waqiah, yaitu maka nggak masalah. Jadi yang penting niatnya, makanya innamal a'malu binniyat itu sangat luar biasa. Jadi cuma dengan merubah niat itu bisa merubah segalanya. Jadi kalau baik ya menjadi niatnya baik ya jadi baik, niatnya jelek ya jadi jelek. Jadi niat itu memang luar biasa, harus ditata beneran. Walau dohirnya itu kelihatan bagus, niatnya nggak bagus ya jadi jelek. Tapi kalau dohirnya itu kelihatannya kurang bagus, tapi niatnya bagus, ya jadi bagus. Contoh kayak makan, contoh ya, makan itu kan sesuatu yang biasa sih, maksudnya bukan termasuk ibadah kan, perkara mubah kan makan. Kamu makan nggak makan ya terserah kamu, kecuali puasa ya. Jadi kalau kamu makan diniati, ya Allah saya niat makan agar saya kuat ibadah, menjadi ibadah, menjadi dapat pahala. Kalau makan tok sekedar makan nggak pakai niat gitu, ya nggak dapat apa-apa, ya dapat kenyang tok. Tapi kalau diniati, ya Allah saya makan niat agar ibadahnya kuat, agar ngajinya kuat, agar kerjanya kuat untuk cari nafkah keluarga, wah makanya itu bernilai ibadah. Nah itu yang sering lupa di kita itu ya, menata niat. Makanya niat itu luar biasa. Jadi kembali lagi ke pokok pembahasan, yaitu intinya wanita yang udzur itu kalau baca Al-Qur'annya diniatkan kayak biasanya, kayak seperti ketika waktu suci, itu haram. Tapi kalau ada korina, ada embel-embel, jadi bacanya untuk dzikir, untuk tabaruk, untuk doa, untuk daripada nganggur ya kayak gitu, daripada nganggur, daripada nanti ingat yang negatif-negatif, ingat kesalahan teman, ingat kesalahan tonggo tetangga. Jadi daripada kena bisikan-bisikan setan, mending baca, jadi sambil goreng ikan, sambil masak, sama bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad. Orang-orang dulu gitu. Makanya orang dulu itu banyak yang jadi wali deh, karena hatinya itu kuat. Hatinya itu walau secara ilmu itu nggak seberapa tahu, tapi secara hati yakinnya kuat. Kayak gitu. Mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata atau ucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.